Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah dari seseorang yang ditulis oleh Andri Putra. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2015, di mana ada 4 orang mahasiswa telah memasuki dimensi lain di tengah hutan. Rian, Farid, Ardi, dan Hafiz adalah sekelompok mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota Surabaya. Saat itu mereka merencanakan akan berlibur ke wisata kampung coklat yang ada di kota Blitar. Pagi itu, seperti biasa, sebelum masuk ke kelas masing-masing, mereka akan nongkrong-nongkrong terlebih dahulu di kantin kampus. "Woi bro, gimana? Jadi apa enggak kita jalan-jalan nanti?" sapa Rian pada teman-temannya. "Ya jadilah guys, aku kan udah siap-siap nih," jawab Farid. "Gimana sama Ardi dan Hafiz?" tanya Rian kepada kedua temannya. "Kita berdua ngikut aja lah," jawab Hafiz. Singkat cerita, hari yang ditunggu datang juga. Karena esok harinya mereka libur panjang, mereka pun membahas lagi rencana mereka untuk liburan. "Ini terus gimana kelanjutannya?" tanya Farid membuka obrolan. "Gimana kalau kita sewa mobil saja? Kita patungan. Untuk yang nyetir biar aku sama Farid nanti gantian. Gimana, setuju apa enggak?" tanya Rian meminta pendapat. "Aku sih nggak apa-apa Yan, kalau kamu gimana?" Farid menatap Hafiz dan Ardi. "Ya sudah, nggak apa-apa, aku setuju aja. Tapi apa Farid bisa nyetir mobil?" tanya Ardi lagi. "Menghina di kau ini, saya punya SIM B say," jawab Farid sambil tertawa. Setelah semua persiapan selesai, baik masalah akomodasi kendaraan, cek mesin mobil, dan lain-lain, akhirnya mereka berangkat pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Sesuai kesepakatan, saat itu yang nyetir mobil adalah Farid. Nantinya akan gantian sama Rian. Perjalanan mereka tempuh dari kota Surabaya menuju ke Blitar melalui jalur kota Malang sekitar 5 jam. Dan baru sampai ke gerbang kota Blitar sekitar pukul 5 sore. Dan mereka berhenti sejenak untuk beristirahat di tepi jalan raya, tepat di sisi perhutani Bronkos sekitar maghrib. "Perjalanan masih jauh ya?" tanya Ardi. "Palingan 2 jam lagi nih, nanti kita lewat hutan jati ini," jawab Rian sambil menunjuk arah ke hutan jati di sampingnya. "Kita lewat sini malam-malam gini, kayak nggak ada jalan lain aja," jawab Hafiz sambil merinding. "Bukannya kalian sudah terbiasa keluar masuk hutan?" tanya Farid sedikit meledek. "Kita berdua di kota besarnya bro, jadi ya jarang lah keluar masuk hutan, apalagi jam segini," jawab Ardi. Betul, sambung Hafiz. "Yo wes, sorry friend," jawab Farid. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan jati tersebut. "Hai guys, kalian sadar gak sih kalau nggak ada kendaraan lain selain mobil kita?" kata Ardi tiba-tiba. "Lah iya loh Rid, apa kamu gak terlalu jauh masuk ke dalam hutan ini?" sambung Rian. "Lah kenapa kita nggak lewat kota saja sih?" tanya Hafiz. "Kalau lewat kota jalannya muter-muter, malah lebih jauh lagi, belum lagi dengan kemacetannya," jawab Farid. "Aku sih mending cari aman aja, lihat aja hutan ini makin gelap gitu,"
jawab Ardi. Kalian takut? Tanya Farid. Bukannya gitu, Rit. Nanti kalau ada penjahat di depan sana, kita mau minta tolong sama siapa? Jawab Hafiz. Hafiz ada benernya juga, Rit. Sambung Rian. Tenang aja lah, di depan sana pasti ada kampung. Jawab Farid dengan yakin. Kamu kalau dikasih tahu ngeyel, Rit. Ya udahlah, karepmu. Jawab Rian dengan sedikit kesal. Ya, nanti kalau ada apa-apa, aku jaminannya. Jawab Farid sesumbar. Bener ya, Rit? Aku pegang omonganmu. Jawab Ardi. Makin ke dalam suasana hutan semakin gelap gulita dan juga sunyi. Padahal saat itu jam menunjukkan masih sekitar jam 8 malam. Tidak lama kemudian, dari kejauhan lampu mobil mereka menyoroti ada tugu selamat datang berwarna hitam yang menunjukkan kemungkinan di tempat tersebut ada kampung. Akhirnya Farid mengemudikan mobilnya menuju ke sana. Rencananya mereka akan bertanya jalan mana menuju kampung coklat. Ketika mobil berhenti di depan gapura tersebut, tepat di atas gapura tersebut tertera tulisan Sugeng Rawuh Ning Deso Tegal Ombo, yang artinya selamat datang di desa Tegal Ombo. Begitulah tulisannya. Setelah itu Farid segera mengemudikan mobilnya menuju ke dalam kampung tersebut. Begitu masuk, alangkah terkejutnya mereka. Apa yang mereka lihat? Ternyata kampung tersebut seperti kampung kuno di area kerajaan. Begitu juga dengan seluruh bangunannya. Belum reda rasa penasarannya ketika mobil parkir di pinggir jalan. Tiba-tiba pintu mobil diketuk oleh seseorang, tepat di samping pintu Rian. Dan seketika mereka terkejut. Setelah jendela dibuka, ternyata ada seorang ibu-ibu, guys, yang menanyai mereka. Mau kemana, Thomas? Tanya si ibu itu. Saya mau ke kampung coklat, Bu. Kira-kira jalannya arah kemana ya, Bu? Jawab Rian. Waduh, masih jauh, Mas. Ini juga sudah malam. Jawab si ibu. Terus gimana, Bu? Tanya Rian. Gini aja, kamu sama temenmu nginep semalam di rumah saya. Besok baru dilanjutkan perjalanan lagi. Jawab si ibu menawarkan bantuan. Apa nggak ngerepotin ibu? Tanya Rian basa-basi. Enggak kok, Mas, nggak apa-apa. Jawab si ibu. Akhirnya Rian meminta persetujuan kepada semua temannya. Mereka mengangguk tanda setuju. Akhirnya mereka ditunjukkan letak rumah ibu tersebut. Begitu mobil sampai halaman rumah ibu tersebut, mereka kaget karena rumah ibu itu lumayan besar dengan bangunan model khas Jawa Timur. Suasananya juga lumayan nyaman, adem gitu, karena ada taman yang asri di halaman rumah itu. Mas, silakan. Pemilik rumah sambil mempersilahkan masuk. Inggih, Bu. Saat mereka turun, akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Saya Ibu Surti, Mas, yang punya rumah ini. Oh iya, Bu, maaf. Kalau saya Farid dari Surabaya, Bu. Ini teman-teman saya, Rian, Hafiz, dan Ardi. Mereka saling berjabat tangan. Tapi ketika Farid berjabat tangan dengan Ibu Surti, tangan beliau begitu dingin. Ketika tanpa sengaja Farid melihat wajah Bu Surti, wajahnya juga begitu pucat. Meskipun Bu Surti orangnya terbuka pada mereka, tapi Farid berusaha berpikir positif. Mungkin saja Bu Surti atau orang-orang di sini belum begitu mengenal make up seperti orang kota pada umumnya. Jadi wajah mereka dibiarkan alami. Setelah mereka masuk ke dalam rumah Bu Surti, mereka sangat takjub, di mana mereka seolah-olah dibawa ke zaman kerajaan. Dalam rumah Bu Surti itu benar-benar alami, dingin, serta beberapa perabot antik itu tersusun rapi di sisi kanan kiri dalam rumah tersebut. Monggo, Mas, silakan pilih kamarnya, kata Bu Surti mempersilahkan. Inggih, Bu, terima kasih banyak, jawab Rian. Iya, sama-sama.
kamar saya di depan Mas. Kalau ada apa-apa, Mas panggil saya aja. Ya udah, saya pamit ke depan dulu. Kalian semua istirahat saja, kata Bu Surti berpamitan. Nggih, Bu. Mereka akhirnya memilih dua kamar yang saling berhadapan. Ardi tidur bersama Farid, sedangkan Rian bersama Hafiz. Mungkin sampai ngantuknya, begitu mereka sampai kamar masing-masing, mereka langsung tertidur pulas. Hingga pada malam sekitar jam setengah dua dini hari, Hafiz tiba-tiba saja terbangun karena ingin buang air kecil. Tapi belum tersalurkan hasratnya, karena letak kamar mandi itu ada di luar ruangan. Dia akhirnya mengurungkan niatnya karena takut. Tetapi begitu mau kembali ke kamar, sayup-sayup dari arah luar rumah dia mendengar ada suara keramaian. Dengan rasa penasaran, Hafiz menuju ruang tamu untuk mengintip apa yang terjadi di luar sana. Setelah berhasil mengintip, Hafiz melihat ada aktivitas layaknya bazar pada dini hari. Suasana begitu riuh pada saat itu. Hafiz sempat berpikir, perasaan tadi sore di sini tidak ada tanda-tanda adanya hajatan. Cepat sekali menggelar acara ini, pikirnya. Belum sempat pertanyaan terjawab, tiba-tiba Hafiz mencium aroma dupa atau kemenyan yang sangat begitu kuat, menyeruak menusuk hidung. Dengan rasa takut, akhirnya Hafiz buru-buru masuk lagi ke dalam kamarnya, serta menahan rasa kencing yang tadinya mau dikeluarkan. Sesampainya di dalam kamar, dia tidak langsung tidur. Dia kepikiran sama apa yang dilihatnya barusan. Dia melihat orang-orang penduduk sini pakaiannya hampir semuanya kuno sekali atau jadul, seperti pakaian pada era penjajahan dulu. Dengan memendam rasa penasaran, akhirnya Hafiz tertidur juga. Hingga keesokan paginya, Hafiz dibangunkan oleh Rian, teman satu kamarnya. "Woi bangun, jam berapa ini?" kata Rian sambil menggoyangkan tubuhnya. "Itu loh, ditunggu teman-teman di luar," kata Rian. "Ya, bentar dulu lah." Dengan sedikit malas, akhirnya Hafiz keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang saat itu sudah berkumpul di ruang makan. "Mas, silakan sarapan dulu," sapa Bu Surti yang sudah berdiri di depannya. Iya Bu, sebentar, saya ke kamar mandi dulu." Hafiz sedikit gugup. Setelah itu Hafiz menuju kamar mandi yang letaknya di belakang dan harus melewati ruang makan serta dapur untuk menuju ke kamar mandi. Ketika Hafiz melihat temannya, dia merasa aneh sama mereka. Ketika temannya menjadi diam, tidak seperti biasanya. Setelah Hafiz menyelesaikan segala urusannya di kamar mandi, dia segera bergabung dengan ketiga temannya untuk sarapan pagi. Tapi begitu selesai sarapan, mereka itu seolah-olah lupa dengan tujuan awal mereka. Jadi mereka setelah sarapan pagi, ya sudah, mereka seperti sudah bergabung dengan orang di sana. Mereka jalan-jalan pagi, mengelilingi kampung. Tapi ada sedikit ingatan yang mereka lihat jadi suasana kampung tersebut ketika pagi. Suasana berkabut dan benar-benar sepi, seperti tidak ada kehidupan di sana. Padahal itu pagi hari. Kemanakah mereka? Apa mungkin mereka sibuk bekerja? Setelah mereka jalan-jalan, mereka kembali masuk ke dalam rumah Bu Surti. Dan mereka kembali diam, seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Begitulah kejadiannya selama beberapa hari. Hingga malam hari, ingatan mereka kembali pulih. Saat malam kedua, Hafiz kembali terbangun oleh suara riuh di depan rumah itu. Kali ini dia membangunkan Rian untuk melihat apa yang kemarin malam Hafiz lihat. "Yan, bangun Yan," ucap Hafiz. "Apalagi toh Fiz, udah pagi apa?" jawab Rian dengan malas. "Ayolah bangun dulu." "Duh, ada apa sih anak ini?" gerut Rian sambil terpaksa bangun. "Yan,
Kamu denger nggak suara riuh-riuh itu? Tanya Hafiz. Suara riuh apa, Fis? Sudah, kamu diam dulu, terus dengarkan, perintah Hafiz. Rian menuruti perkataan Hafiz sambil berusaha konsentrasi untuk mendengarkan apa yang dikatakan teman sekamarnya itu. Ternyata benar kata Hafiz. Samar-samar Rian juga mendengar suara-suara riuh di luar rumah. Fis, kok sepertinya ramai sekali di luar sana?